kurang dari 0,05 sehingga kita asumsikan varian datanya tidak sama. Maka hasil t-testnya yang kita baca yang bagian sama aja kan nggak ngaruh. Yang not assume. Ya, artinya Nggak ngaruh. varian data tidak Soalnya sama ya. kayak cuma beda ini. Oke, kita lihat di signifikansinya ya teman-teman. Ini kebetulan data diasumsikan variannya sama atau tidak sama itu sama ya ininya, p-value-nya ya, signifikansi detailnya 0,001. Kalau 0,01 ini berarti kurang dari atau lebih dari 0,05? Kurang dari 0,05. Nah, untuk uji t-test ini kita menguji hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah Oke. Jadi teman-teman, ini ceritanya kalau per t-test ini berarti kelompoknya sama toh? Sama. Kelompoknya berbeda. Ini ada plus sama plus. Sama. Gimana? Sama. Pres sama pos. Tidak sama posnya sama apa enggak sih? Beda. Orang-orangnya respondennya sama. Sama. Respondennya Sama. Ya, karena ini per t-test atau apa tadi namanya? Dependent atau independent? Dependent. Karena udah dua berpasangan lebih dari Tes tadi apa sama ya? Berpasangan. Berpasangan itu dependent ya, ya berpasangan gitu kan, ketergantungan kan. Ya, jadi datanya berpasangan, dependent. Berpasangan itu artinya prepos ya di sini. Nah, ini kira-kira pertanyaan penelitiannya begini. Apakah ada perbedaan body mass index pada responden sebelum dan setelah dilakukan penyuntikan testosteron? Saya ulangi ya pertanyaan penelitiannya ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Yang lengkap ini. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata body mass index sebelum dan setelah penyuntikan testosteron? testosteron. Jadi hipotesisnya apa? H0-nya apa? Apakah ada perbedaan? H0-nya apa hipotesisnya? Hipotesis tadi apa? Tidak ada praduga. Tidak ada praduga. Praduga tidak bersalah. Oh, praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Hipotesis itu apa tadi? Praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah. Jadi Ada atau tidak ada perbedaan? oke. Kenapa tidak ada atau tidak ada? Hipotesis itu bentuknya pernyataan, bukan pertanyaan ya. Jadi apa? Tidak adanya perbedaan yang signifikan Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pada body mass index sebelum dan setelah penyuntikan testosteron. Oke, Keren. Sekarang kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ya. Kalau ini masukkan ke dependent list semua. Dependen semua ya. Ketinggalan? Iya. Ketinggalan. Analyze descriptive statistic, explore. Masukkan dua-duanya ke dependent list. Plots-nya diklik. Normality plots with test. Sama kayak tadi. Ya. Saya nggak oke tadi sudah ya. Ya boleh deh oke. Iya. Spesiesnya mikirnya. Iya. Terus oke. Ke atas lagi coba. Nah ini berapa?
Ini. Oke, sekarang kita fokus ke normality-nya ya. Saya nggak jelasin min dan lain-lain ya. Atas lagi. Oke, udah semua belum? Oh, sudah. Sudah. Jadi apa kesimpulan dari tes normality-nya? Apa hasilnya? Loh. Beda. Ini kan lebih dari 0, Iya. Ini pakai yang body mass. lebih dari 0,50 ya. Tadi jadi kita bacanya yang mana? Kolmogorov Smirnov atau Safirovil? Safirovil. Safirovil. Kenapa? Karena datanya 50. Tidak. Dari 50. Ya. Kurang dari Kurang sama dari. dengan 50 ya kalau pakai Safirovil. Jadi Iya, 50 kita pakai Safirovil. Ini udah batas atasnya. Oke, berapa signifikansinya? Fokus ke signifikansi. 0,143 dan sama 0,695. Jadi ini lebih dari atau kurang dari 0,05? Lebih dari 0,05. Kesimpulannya? Kesimpulannya datanya normal dan menggunakan uji parametrik. Oke, good. Tadi apa? Datanya normal dan menggunakan uji parametrik. Oke, kita lakukan uji. Ini saya post. Saya post dengan analyze, compare mean, pair sample data. Yang favorite. Analyze, compare means, Compare means. Favorite ya? pair sample Ini ya. t-test. Yang ini ya. Oh ya. Sudah. Sudah. Favorite itu ada kan Masukin Dites. ini masukkan, bawahnya masukkan. Oke, ini nggak ada yang kita klik, sudah sesuai default saja. Langsung oke. langsung oke. Udah sampai sini semua? Sudah. Langsung oke ya? Iya, Oh iya udah. Oke. Compare mean pakai yang pair. Oke, hasilnya berapa teman-teman? Iya, dua-duanya. Aku sebelum semuanya. Aku gimana ya tadi? Analyze. Kan analyze terus ini compare mean. Oke, sama atau tidak? Udah kan ya benar. Udah oke. Oke. Tadi udah. Nah. Ya, ini ya, lihat min-nya di body mass index sebelum penyuluhan 18,39 sama atau enggak? Beda. Oke, Sama. sama. Min-nya body mass index sebelum penyuntikan 23. yang 23 yang setelah. Oh ini iya. Yang sebelum 18. Betul? Sama? Betul, ya, Oke. betul. Ini dan lain-lain ya, sama seperti tadi ya, ini berapa, standar deviasi berapa. Oke. Nah teman-teman, untuk t-test yang dependent atau pair t-test ini lebih mudah cara membacanya karena di sini tidak ada pilihan lain, cuma ada satu pilihan ya. Iya. Oke. Langsung fokus ke signifikansi totalnya. Berapa ini? Kurang dari 0,01. Ya. Berarti dia kurang dari atau lebih dari 0,05? kurang Kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05. Oke, kita udah bikin hipotesis belum? Udah ya tadi ya? Hipotesisnya udah belum? Udah. Nah, jadi kalau kurang dari 0,05 hipotesisnya ditolak atau gagal ditolak? Ditolak. Ditolak. Berarti kesimpulannya
ada Perbedaan yang perbedaan signifikan. yang signifikan antara body mass index sebelum penyuntikan dan setelah penyuntikan testosteron. Oke, berarti ternyata memang sebelum dan sesudah dilakukan data yang gimana? Tidak normal. Distribusi datanya Tidak tidak normal. Jadi kalau mau mengolah ini tetap kita harus memastikan distribusi datanya normal atau tidak. Kita lakukan kembali uji normalitas data. Ini seperti uji normalitas data ketika ini ya, yang ampere tes yang pertama. Tingkatnya di bawah ya? Tingkat di bawah. Iya, tingkatnya di bawah. Udah langsung. Langsung di oke. Plotnya paling yang normality plot with test. Iya. Tadi di plot enggak? Iya, Iya. kan kita mau cek normality. Siap bu. Ketinggalan. Aman-aman. Sudah. Udah kan, mau ya. Hasilnya seperti ini. Iya, Ibu. Oke, berarti kita bacanya yang Mana mana? tuh? Yang Ini masih tes of normal. normality. Yang explore. Ya, tes of normality-nya mau dibacanya Kolmogorov Smirnov atau Safirov? Ini dipindah ke sini. Yang Tingkat Kolmogorov Smirnov Kenapa Kolmogorov Smirnov? karena lebih dari 50. Kan tadi udah. Iya. Iya. Tapi yang tinggi 44 katanya. Jadi kita baca yang mana? Kita baca sesuai dengan kelompok dia ya, karena ini kan dua data yang berbeda. Iya. Jadi yang rendah kita baca dengan Sapiro. yang rendah Oh, yang rendah itu pakai Kolmogorov. pakai Kolmogorov Smirnov berapa signifikansinya? Kurang dari 0,01. Ya. Ini berarti kurang dari atau lebih dari 0,05? Kurang dari 0,05 sehingga distribusi datanya ini tidak di Normal. Kemudian di body mass index dengan kelompok tingkat ekonomi tinggi kita baca di Safirovil berapa signifikansinya? 0,025. 0,025. 0,025 kurang dari atau lebih dari 0,05? Lebih dari 0,025 kurang dari atau lebih dari 0,05? Kurang. Kurang dari 0,05 sehingga distribusi datanya Tidak normal. tidak normal sehingga ini akan kita lakukan uji non parametrik ya, karena tadi kan nggak bisa pakai parametrik karena distribusi datanya tidak normal. Ya, langsung analyze non parametric test. Tapi tidak tapi Sudah. Masuk variabel. Teman-teman diklik yang paling bawahnya ya. Yang terus yang apa tuh? Dua independen. ini. Oh iya. Iya. Ini regalisi dialek. Yang legacy. Oh, ini. Terus independent sample. Independent sampel. Untuk independent. Ini dua. Yang dua. Begitu kan coba. Kalau ini dilipat supaya. Iya. Juga masuk. Tapi itu ada di belakang. Tapi itu enggak. Tapi ini ada roll bu, ya bu ini ada susah itu. Ekonominya rendah juga sama ada yang bilang ada yang kurus gitu ya, variasi. Oke lanjut ke Wilcoxon lakukan uji normalitas. Karena kita harus pastikan bahwa memang data ini distribusi datanya tidak Yang normal.
ini jadi seperti biasa aja kayak tadi. Enggak ada suara. Di normal itu. Dapat berapa? Sudah belum? Iya. 100. N-nya 100 ya? Iya. Bukan yang Signifikansinya? statistik Nih, ke explore. Sudah? Sebenarnya semua. itu Yang dibaca mana? Kalau Mubarak Smirnov atau Safirovir? Kolmogorov. Yang Safirovir kenapa? Kenapa ya dibaca? Kamu membacanya Safirovir? Pusing ya kedengeran. Oke, kenapa Kolmogorov Smirnov? Karena respondennya lebih dari 50. 0,0. Lebih dari Kenapa yang dibaca Kolmogorov Smirnov? Karena Kolmogorov. Kolmogorov. Kolmogorov itu lebih dari 50. Kalau misalkan Sapiro itu kurang dari 0. Kurang dari sama dengan Kurang dari Sama dengan 50. oke, clear ya? Jadi kapan kita harus baca Safirovir, kapan kita harus baca Kolmogorov. Signifikan ya, mati. Apa ya? Oke, jadi belum sih masih sekarat. Oh langsung aja ya? Udah nyampe loh. Ya. Berarti signifikansinya berapa? Kurang dari 0,001. Kurang dari 0,001. Berarti kurang dari atau lebih dari 0,05? Kurang. Jadi distribusi dananya Tidak. sama. Sama lakukan. Ada yang boleh kosong ya. Sekarang lakukan analyze non parametric test Analyze non-parametric test. to related sample. Oh, yang bunuh-bunuh. To unit sample. Sudah. Sudah ada Ini. dialog ya, masukkan seperti tadi teman-teman ngetes yang T independent. Beda. Yang kenapa? Dua independen. Iya, Dua-duanya dimasukin. iya. Ini. Oh gini kan? Ini sama aja. Gini ya? Kayaknya deh. Masukin semua. Terus satu-satu kan? Yang itunya sih bisa ini. Iya bisa. Kok sudah? Sudah. Dilan. Enggak. Dimasukin semua. Nah. Beda. Nah, seperti ini. Coba Sudah. ulang. Ini. Mengulangi ini. Analyze Ulang. Kamu ulang aja X aja. non parametric test. Nah, kalau dimasukkan kan langsung ini ya. Iya. Related kan? Related sample. No. Masalah. Bukan. Yang apa? Tindakan. Ini nggak perlu diapa-apain, ini udah tercetak udah fungsinya ya. Iya. Langsung oke. Nih, yang tuh Beb, yang tuh. Dari tadi. Ini udah nggak diapa-apain kan? Langsung oke. Solusi pindah ya. Iya. Tuh. Terus habis itu Nah, Belok ke sana. jadi kira-kira penelitian ini ceritanya begini. Kita punya dua kelompok, kita
kita melakukan penelitian dengan memberikan penyuluhan ya pada suatu kelompok intervensi. Kemudian kita mengukur pengetahuan pre dan postnya. Berarti datanya ini tadi ya berpasangan. Datanya. Kemudian setelah kita lakukan uji pre dan post, ternyata teman-teman lihat di sini ya, di sini ada negatif range, positif range, ada ties, ya. Lihat ya. Di box yang atas yang range. Iya. Ya. Jadi negatif range ini maknanya di situ n-nya ada 26. Artinya ada 26 responden itu yang pengetahuannya lebih jelek atau menurun setelah dilakukan penyuluhan. Kalau yang positif range itu artinya ada di situ n-nya kan 56 ya. Iya. Artinya ada 56 responden atau partisipan yang pengetahuannya meningkat setelah diberikan penyuluhan. Kemudian yang TAIS ini ada 18 orang yang pengetahuannya nggak berubah setelah diberikan penyuluhan. Ya. Nah, kemudian kita ke box yang kedua. Lihat di p-value-nya, significancy to tail ada 0,001. Kurang dari atau lebih dari 0,05? Kurang. Kurang dari 0,05. Jadi hipotesisnya ditolak atau gagal ditolak? Ditolak. Ditolak. Kesimpulannya Ada perbedaan yang signifikan antara Ini apa ya tadi? Rata-rata Iya. pengetahuan setelah penyuluhan dan sebelum penyuluhan. Oke. Jadi artinya pada penelitian ini ternyata kalau diberikan penyuluhan itu rata-rata skornya naik. Ya, walaupun tadi kalau kita lihat Kesimpulannya secara ada detail ada juga kok yang perbedaan. negative range ya, yang Iya. skornya malah turun. Iya, Dok. Yang Ada skornya signifikan nggak berubah. Tapi rata-rata itu Naik. antara skornya pengetahuan setelah ada penyuluhan perbedaan gitu ya antara Sebelum sebelum dan dan sesudah dan sebelum penyuluhan. 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 Thank you. Mm-mm. Jadi dilihat rata-ratanya itu kalau yang